Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofyana Zahra Ramadhani. Saya dari Universitas Brawijaya. Nah, di sini saya ditugaskan untuk melakukan penyuluhan pada pembudidaya lokal tentang pembuatan pakan ikan secara mandiri dari bahan baku lokal. Next. Nah, kenapa sih kita harus memproduksi pakan secara mandiri? Karena secara ekonomi ini bisa menekan biaya produksi hingga sangat signifikan, lalu juga bisa membawa keuntungan yang lebih besar pada kita sebagai pembudidaya. Next. Nah, fakta di lapangan 70% dari biaya budidaya itu dimakan oleh biaya pakan. Oleh karena itu, kita harus sebisa mungkin untuk menekan biaya tersebut agar margin keuntungan panen kita itu jauh lebih tebal. Next. Nah, sebelum membuat pakan secara mandiri, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian perlu mengenal potensi dari bahan lokal itu sendiri. Nah, pakan yang baik itu tidak perlu bergantung dari pabrik, lalu juga sumber karbohidratnya cukup, sumber protein hewaninya cukup, lalu juga ada sumber protein nabatinya. Nah, untuk sumber karbohidrat itu bisa didapatkan dari bekatul dan tepung jagung. Nah, itu harganya juga relatif sangat murah. Itu bisa sebagai sumber tenaga ikan. Terus ada protein hewani, itu bisa menggunakan tepung runcah atau bekicot, dan itu bisa menjadi pendorong utama untuk pertumbuhan ikan. Lalu ada protein nabati. Nah, di sini kita bisa menggunakan sisa makanan seperti ampas tahu atau bungkil kedelai sebagai bahan sumber protein, dan harganya itu juga tentunya sangat murah. Next. Nah, perlu diketahui sebelum kita memproduksi bahan pakan secara mandiri, kita juga harus tahu kandungan gizi yang harus ada dalam pakan tersebut. Contohnya seperti ini, ada tepung ikan runca itu sebagai sumber protein hewani. Nah, itu proteinnya itu berkisar antara 50% sampai 60%, dan harganya itu cukup murah. Lalu ada bungkil kedelai atau ampas tahu sebagai protein nabati. Nah, ini juga proteinnya sebesar 20% hingga 40% dengan harga yang cukup murah. Lalu ada dedak halus atau bekatul sebagai sumber karbohidrat dengan kandungan protein 10% sampai 13% dan dengan harga yang sangat cukup murah. Lalu juga ada tepung jagung atau singkong. Ini sebagai sumber karbohidrat dan perekat. Nah, kandungan proteinnya itu berkisar antara 8 sampai 10% dan harganya juga murah. Oke, next. Nah, ada 3 tahap pembuatan utama dalam pembuatan pakan. Nah, di sini tuh ada 3 tahap: penepungan, pencampuran, dan pencetakan lalu dijemur. Nah, yang pertama ini kita masukkan semua bahan, kita giling seperti tepung jagung, lalu ikan asin, lalu pokoknya bahan-bahan yang harus digiling tuh harus dicampur terlebih dulu semuanya. Lalu ada pencampuran. Ini pencampuran secara merata dengan air hangat, dan itu juga biasanya ditambahkan tepung tapioka sebagai perekat. Lalu tahap terakhir itu ada pencetakan dan penjemuran. Nah, biasanya pakan-pakan yang kita buat produksi secara mandiri itu kita tambahkan vitamin untuk pertumbuhan ikan agar ikannya tuh jadi lebih pesat pertumbuhannya. Lalu dijemur di sinar matahari hingga benar-benar kering. Next. Nah, ini ada tips khusus untuk Bapak Ibu ketika ingin membuat pakan secara mandiri. Ini kita ada resep
ada formulasi sederhana yang bisa Bapak Ibu dan teman-teman contoh. Di sini di sini jika kita pengen membuat 10 kg pakan dengan konsistensi protein sekitar 28%. Nah, Bapak Ibu tuh perlu mencampurkan 3 kg tepung ikan, 3 kg ampas tahu atau kedelai, 3 kg dedak halus, dan 1 kg tepung tapioka. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sebelum adonannya dicetak itu ditambahkan cairan probiotik atau vitamin C. Nah, untuk memperkuat imun ikan agar ikannya itu tidak mudah terserang penyakit dan pertumbuhannya makin pesat. Boleh di screenshot ya Ibu-ibu, Bapak Ibu, atau boleh difoto juga. Oke, next. Nah, untuk cara penyimpanan yang benar itu kita harus menyimpan pakan ini jauh dari tempat yang lembab. Pokoknya hindari tempat-tempat yang berjamur, terus tempat-tempat yang kurang sinar matahari. Tapi ini juga tempatnya itu harus mempunyai sirkulasi udara yang cukup agar tidak cepat basi pakannya, tidak cepat berjamur. Lalu juga simpan di wadah yang tertutup, bisa juga disimpan di atas di atas meja atau pelet kayu, lalu juga bisa disimpan di dalam karung berlapis plastik. Pokoknya sebisa mungkin tidak terlalu lembab, terus ada sirkulasi udara yang cukup dan kadar airnya rendah. Oke, next. Kemandirian adalah kunci kedaulatan pangan. Pembudidaya yang cerdas tidak menyerah pada harga pabrik, tapi berinovasi dengan potensi lokal. Oke, next. Oke, kita masuk pada sesi diskusi ya Bapak Ibu dan teman-teman. Baik, kita masuk pada sesi diskusi. Adakah yang ingin mengajukan pertanyaan? Oh iya, boleh Mas, silakan. Izin Kakak, saya ingin bertanya. Ya, pertanyaannya apa? Sebentar. Kalau kita bikin makan sendiri, kira-kira itu peletnya bisa tahan berapa lama ya kalau kita simpannya di gudang? Oh, itu tentang seberapa lama pakan bisa bertahan. Nah, ini tuh tergantung pada proses penjemuran. Makanya tadi disarankan itu dijemur sampai benar-benar kering agar apa? Agar kadar air itu bisa di bawah 10%, pokoknya sekitar 10%. Biar tidak mudah terkena bakteri jamur. Oleh karena itu pada saat proses penjemuran harus benar-benar dipastikan kering. Tapi saya sarankan pada saat membuat pakan itu jangan langsung pada jumlah yang banyak, tapi berkala saja. Karena kalau misal pakan itu terlalu lama disimpan, maka konsistensi proteinnya itu akan menurun. Jadi ya kurang baik juga untuk pertumbuhan ikan. Seperti itu. Apakah menjawab Mas Adra? Oke Mbak, terima kasih. Terus Ya, baik. saya masih ada pertanyaan. Ya, boleh, silahkan. Kalau dengan pakan buatan itu, apakah nanti lele, saya lagi ternak lele, jadi apakah bisa cepat besar seperti pakan pabrik gitu ya, pakan yang diolah dari pabrik, bukan bikin sendiri? Apakah kualitasnya akan sama dan bisa bikin lele saya jadi cepat besar juga? Oke, baik Mas Adra, pertanyaan yang sangat bagus. Tentu saja bisa, karena kenapa? Karena pertumbuhan ikan itu bergantung pada seberapa besar protein yang ada dalam pakan. Oleh karena itu saya tadi menyarankan Bapak Ibu pada resep formula yang saya share tadi untuk menggunakan tepung pada merek tertentu seperti Keongmas agar karena tepung tersebut memiliki konsistensi protein sekitar 28%, sehingga bagus untuk pertumbuhan ikan. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan lain, Mas? Nah, terus kalau kita cetak sendiri menggunakan gilingan daging,
itu pakannya nanti bakal mengapung apa tenggelam ya? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Karena kita produksi pakan secara mandiri, otomatis kan alat yang kita gunakan itu terbatas ya. Kita tidak punya mesin penggiling pakan yang khusus seperti di pabrik-pabrik. Tapi kita menggunakan uh, mesin penggiling daging. Nah, tentunya bisa karena pakan yang kita produksi dengan mesin penggiling daging ini akan menjadi pakan yang tenggelam atau sinking feed namanya. Tapi tidak perlu khawatir karena biasanya ikan nila, ikan lele itu bisa mencari pakan hingga ke dasar kolam. Jadi tidak perlu dikhawatirkan terkait hal tersebut karena ikan bisa berenang hingga dasar kolam untuk mencari pakan. Seperti itu, Mas. Apakah ada pertanyaan lain? Baik, Mbak, cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya sudah menghadiri sesi diskusi dan penyuluhan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Saya sebagai penyuluh yang ditugaskan pada sesi hari ini izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.